Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di channel kita tercinta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, perjalanan menuju reformasi gereja. Kalian pasti sudah familiar dengan nama Martin Luther dan 95 tesisnya yang terkenal itu kan? Tapi tunggu dulu. Reformasi tidak terjadi begitu saja dalam semalam. Ada cerita panjang di baliknya yang sangat menarik untuk kita telusuri bersama. Mari kita mundur ke abad pertengahan. Bayangkan sebuah era di mana gereja bukan hanya mengurus hal-hal rohani, tapi juga memegang kendali politik dan ekonomi. Keren ya? Sayangnya, seperti kata pepatah, power tends to corrupt. Kekuasaan yang besar ini membawa berbagai penyimpangan. Coba tebak apa yang terjadi. Muncul praktik jual beli pengampunan dosa atau indulgensi, korupsi merajalela, dan yang paling menyedihkan, kehidupan rohani jadi sangat dangkal. Tapi di tengah kegelapan ini, Tuhan tidak tinggal diam. Dia membangkitkan tokoh-tokoh pemberani seperti John Wycliffe di Inggris dan Jan Hus di Bohemia. Mereka seperti obor yang menyala di tengah kegelapan, meneriakkan, "Kembali ke Alkitab." Bahkan Jan Hus rela mati dibakar demi mempertahankan kebenaran Injil. Bayangkan betapa besar pengorbanan mereka. Lalu muncul gerakan humanisme Kristen. Salah satu tokohnya, Erasmus dari Rotterdam, melakukan hal yang revolusioner. Dia menerbitkan teks Yunani Perjanjian Baru. Ini seperti membuka jendela yang sudah lama tertutup, membiarkan cahaya kebenaran masuk melalui pembacaan Alkitab dalam bahasa aslinya. Teman-teman, ini seperti api kecil yang perlahan-lahan menyala makin besar. Semua kerinduan dan perjuangan ini akhirnya mencapai puncaknya di abad ke-16 melalui para reformator seperti Luther, Calvin, dan Zwingli. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Dia mempersiapkan segala sesuatu, termasuk penemuan mesin cetak, untuk menyebarkan Injil. Kedua, gereja selalu butuh pembaruan. Ketika kita mulai kehilangan fokus pada Kristus, kita perlu kembali pada firman-Nya. Yang ketiga, dan mungkin yang paling menantang, ini soal keberanian. Wycliffe dan Hus tahu mereka bisa kehilangan nyawa, tapi tetap teguh karena yakin Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Nah, coba renungkan sejenak. Kalau kita hidup di zaman itu, beranikah kita berdiri untuk kebenaran? Atau pertanyaan yang lebih relevan? Di zaman sekarang ini, beranikah kita melawan arus dunia dan tetap setia pada firman Tuhan? Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa pembaruan itu harus terus terjadi. Bukan hanya di masa lalu, tapi juga hari ini dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana menurut kalian? Kalau reformasi terjadi di zaman now, isu apa yang perlu dibenahi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Minggu depan kita akan bahas kisah seru Martin Luther dan 95 tesisnya. Jangan lupa pencet like, share ke teman-teman yang butuh, dan subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.